Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Saya dan kita semua berharap hamba Tuhan, majelis, kita semuanya dalam kondisi baik-baik dan terpelihara oleh Tuhan di dalam kondisi apapun. Tetap dekat dengan Tuhan, jangan lupa selalu membaca firman Tuhan supaya iman kita kuat dan segar. Hari ini saya mengajak setiap kita bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk pemeliharaan iman dan kehidupan kami hari lepas hari sampai hari ini. Kami juga bersyukur kami boleh beribadah di masa-masa sulit ini. Dan kiranya ibadah itu membuat setiap hati dan iman kami senantiasa diberkati dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Pagi ini kami mau beribadah dengan keyakinan yang teguh bahwa ibadah pada pagi hari ini kami mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah yang Tritunggal itu memberkati dan menyertai setiap kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan di masa sulit itu memang tidak mudah. Tetapi bagi kita untuk mengingat segala keperkasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan bahwa dialah yang punya bumi ini, dia yang punya semesta ini, bahkan dia yang berkuasa atas kesulitan yang terjadi hari ini. Maka satu-satunya yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Kita tetap menyembah karena dia adalah Allah yang layak untuk kita sembah oleh karena kasih-Nya yang ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Sembah Kau, Allah kuasa, tiada seperti Kau. Ku sembah Kau, Raja damai, itu yang ku rindukan, ku puji Kau. Kebenaranku, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku sembah Kau, Allah kuasa, tiada seperti Kau. Maka hati kami ya Tuhan memuji Engkau oleh karena keajaiban kasih dan penebusan-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji nama-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ya Tuhanku, bila ku ingat segenap alam yang Kau ciptakan. Lihat bintang dan dengar bunyi burung, kuasa-Nya di setiap. Maka jiwaku memuji Engkau Yesus. Ku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ku
Tuhan. Tuhan tidak menolak siksa salib yang tersedia bagi yang berdosa. Dengan rela menanggung hukumanku, tumpahkan darah. Bersama-sama maka jiwaku memuji Tuhan. Ku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji namamu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan datang dengan suara sorak, maka kita sambut dengan hati yang bergirang. Tuhan datang dengan suara sorak, sambutku pulang amat giranglah. Ku bersujud dan menyembah padamu, keagunganmu nyatakan. Maka jiwaku memujimu Tuhan. Ku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji namamu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat silakan duduk kembali. Rasa hormat tertinggi kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar kita diberi jasmani yang sehat dan cukup, tetapi hormat kita yang tertinggi adalah pintu anugerah Tuhan yang senantiasa dibuka untuk setiap kita setiap saat. Maka itu adalah sesuatu yang luar biasa untuk kita syukuri. Mari kita pujikan nyanyian penghormatanku. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu. Aku tak layak, namun Kau mengasihi daku. Pujian nilai kata cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku. Semua itu karyamu. Mulia bagi Allah. Bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, untuk semua karyamu. Darahmu selamatkan
bagikan ya yang Nabi Kalvari. Darahmu sucikan ku Tuhan. Selamatkan ku kuasa-Mu, bangkitkan ku mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita mengaku kesalahan kita mengaku dosa kita. Karena Allah sumber maha murah. Darahnya, salibnya memberikan jaminan kepada kita atas dosa-dosa kita. Mari mengambil waktu tenang, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi kami jauh lebih bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah yang Tuhan buka bagi setiap kami, untuk kesalahan kami, untuk dosa-dosa kami. Kebaikan kami tidak mampu menyingkirkan dosa-dosa kami. Segala kesalahan kami tidak mampu menghilangkan kesalahan-kesalahan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Karena di dalam darah-Mu ya Yesus, di dalam penebusan-Mu di atas kayu salib, kami diampuni, kami dilepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari 1 Yohanes ayat 1, Pasal 1 ayat 8 sampai ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus adalah setia dan adil. Sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari segala kejahatan kita sudah diampuni. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam hidup kita bukan hanya berjuang untuk bisa minum dan bisa makan. Tetapi kita juga berjuang untuk memuliakan Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap kita mengikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang GKT 3, Pendeta Andrew Kusnohabil. Jemaat silakan duduk kembali. Kami persilakan Pendeta Andrew. Shalom, jemaat dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk boleh berbakti dan beribadah kepadanya. Dan khususnya kita boleh merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Mari bersama kita berdoa sebelum kita merenungkan dan membaca firman-Nya. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih rahmat-Mu yang begitu luar biasa. Engkau yang begitu agung, begitu mulia, mau datang kepada kami, menolong kami, menyelamatkan kami, dan bahkan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Sehingga kami pada hari ini Tuhan, Kau berikan izin untuk kami boleh bersama-sama berkumpul, beribadah. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau yang bersama dengan kami, Kau yang berkarya di tengah-tengah kami, di atas hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 150. Mazmur pasal 150, ini Mazmur pasal yang terakhir. Mazmur pasal 150, saya akan bacakan bagi kita semua. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang bertenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita sering mendengar, mari kita bangkit berdiri, kita memujikan, kita berikan pujian kepada Tuhan atau pada seseorang. Permisi tanya, tahukah kita apa arti kata pujian? Ternyata kata pujian berarti pernyataan memuji. Tapi kalau dikejar lagi, memuji itu apa ya? Memuji ternyata berarti yang pertama, melahirkan kekaguman dan penghargaan kepada sesuatu yang dianggap baik, indah, gagah, berani, dan sebagainya. Yang kedua, memuji berarti memuliakan. Contohnya memuliakan Tuhan, memuliakan seseorang, dan sebagainya. Tapi kalau kembali kita berpikir, kenapa memuji? Apa alasan seseorang memuji yang lain? Nah, di sini kita bisa lihat beberapa alasan kira-kira gitu ya. Yang pertama mungkin kita lihat tadi seperti dikatakan kagum. Wow, kagum. Melihat kehebatan, kemampuan seseorang kita bilang wow luar biasa, kita puji. Tapi juga bisa katakan memuji berarti berterima kasih atas pertolongan, pemberian, dan macam-macam kebaikan yang mungkin diterima. Dia berterima kasih, dia memuji. Atau ada juga maksud-maksud pribadi. Ada maksud tujuan pribadi, dia sengaja memuji untuk dia mendapatkan keuntungan tertentu dan sebagainya. Ada yang orang melakukan itu. Tapi yang keempat ini mungkin agak sedikit jarang dilakukan. Yaitu karena memang harus, karena dia layak dan patut. Ini yang seringkali kita tidak lakukan. Yang kelima, Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan bisa ditambahkan macam-macam yang lain. Tapi kalau kita dikatakan memuji Tuhan, mengapa kita memuji Tuhan? Apa alasan kita? Dalam Mazmur 150 ini kita belajar beberapa hal tentang memuji Tuhan. Yang pertama yang tidak ditekankan di ayat yang pertama dan kedua jelas adalah Dia adalah Allah. Ini adalah alasan utama di balik itu semua. Mengapa Allah harus dipuji? Karena Dia Allah. Ini yang sering kita lupakan di situ. Nah, disinilah sebenarnya manusia itu gagal melakukan hal ini. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu tercatat dalam Roma 3 ayat 23. Pemazmur berusaha di sini melukiskan kondisi yang menyertai atau yang mengelilingi Allah. Kita coba lihat di ayat-ayat itu ya. Tempat kudusnya. Berarti mengatakan bahwa Allah itu begitu kudus. Allah yang begitu mulia, begitu luar biasa kudusnya. Cakrawala dikatakan. Cakrawala dalam pengertian pada waktu itu adalah langit yang menopang air. Kok enggak jatuh ya, airnya tetap ada di atas. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Pernahkah kita memikirkan kok bisa seperti itu?
Belum lagi dikatakan keperkasaannya, dikatakan perbuatan yang perkasa yang begitu luar biasa. Dan ini semua dihubungkan dengan kebesaran Tuhan. Keindahannya dalam jumlah yang begitu besar, tidak terbatas. Sebenarnya masih jauh lebih banyak yang bisa disebutkan. Tapi kita manusia sangat-sangat terbatas dalam hal ini. Allah seolah-olah kita hanya batasi dalam hal tertentu. Dan kita tidak memuji Dia seperti apa adanya seharusnya. Kalau kita coba simpulkan dari ayat yang pertama dan kedua. Siapa yang seperti Dia? Siapa pribadi yang seperti Allah? Tidak ada. Karena Dia terlalu agung dan mulia dalam semua, serta perkasa di dalam keadaan dirinya. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Oleh karena itu kita bisa memahami perintah Allah yang kedua dalam 10 hukum. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ada di atas, ada di bumi, maupun ada di bawah bumi. Karena apa? Terlalu hina. Kamu mau bandingkan ciptaan itu dengan pencipta. Kalau orang Jawa bilang, gak nyocok itu. Gak banding sama sekali. Dia yang harus menjadi yang paling utama dalam kehidupan kita. Jangan kita menggantikan posisinya dengan apapun yang lain dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi berhala bagi kita. Namun kita bersyukur bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah yang kelihatannya tidak terbatas, yang begitu jauh seolah-olah Dia mau datang kepada kita. Dia menciptakan kita serupa dengan gambar dan rupanya supaya apa? Kita bisa datang menyembah dan memuliakan Dia. Kita manusia, satu-satunya makhluk yang dimampukan untuk itu. Dan sebenarnya itulah yang menyenangkan hatinya. Tapi sisi yang lain, pernahkah kita merasakan atau memikirkan betapa terhormatnya kita boleh datang kepada Dia, menyembah Dia, hidup dekat dengan Dia, bersama dengan Dia. Pernah kita pikirkan hal itu? Betapa terhormatnya. Bahkan kalau kita sekarang diizinkan untuk boleh melakukan sesuatu baginya. Yaitu apa? Memuji dan memuliakan Dia. Wow, luar biasa. Ini ada contoh ketika ada seorang teman dulu pernah praktek, kakak kelas saya, 2 tahun di atas saya. Ketika itu dia praktek ke Amerika Selatan, ke Kolombia. Dia cerita, satu saat ketika mereka ada di pedalaman di hutan, mereka tiba-tiba digerebek, tanda kutip. Siapa yang gerebek ini? Ternyata anak buahnya mafia narkoba didatangi. Wah, kaget dia. Wah, ini tidak main-main ini. Dan itu benar-benar di depan mata dia diancam, kamu macam-macam langsung tembak di tempat. Jadi mereka mau tidak mau harus nurut. Dan kemudian dia mendengar cerita sana cerita sini ketika misalnya kalau dia saat itu misalnya dibawa oleh ini anak buahnya geng ini. Masuk sungai-sungai dan sebagainya, dia harus menghadap bos besarnya. Wow, itu dia bilang harus sangat ekstra hati-hati. Karena apa? Jangan sampai kamu berani salah sikap, salah ngomong satu saja. Habis kamu di tempat. Betul-betul habis kamu di tempat. Ini contoh yang langsung kita bisa lihat. Di situ mereka betul-betul harus tahu siapa mereka, siapa yang dihadapi. Luar biasa. Tapi ternyata Bapak Reformator kita, John Calvin juga mengatakan 2 kalimat yang luar biasa. Mengenal siapa diri kita, itu dimulai dari mengenal siapa Allah sesungguhnya. Kalimat yang lain dia katakan, kebijaksanaan sejati itu mengandung 2 hal, yaitu apa? Pengetahuan akan Allah dan pengetahuan akan diri sendiri. Jadi kalau kita melihat dalam perspektif firman Tuhan, tadi kita melihat bagaimana Allah yang begitu agung, begitu kudus, begitu mulia. Tinggal di tatanya di surga. Yang begitu luar biasa sebenarnya tidak bisa terkatakan. Tidak terjangkau oleh manusia yang berdosa. Apalagi kita di dunia ini yang berdosa. Bagaimana kita bisa datang kepada Dia? Tetapi Dialah yang justru datang kepada kita. Dia mau memenuhi kebutuhan kita yang sangat perlu akan Dia. Dia datang kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali kepadanya.
Supaya kita kembali bisa hidup dan bahkan dimampukan untuk melayani Dia. Mari kita renungkan ini kembali Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan. Bahwa Tuhan sudah mau menolong kita, datang kepada kita. Kalau kita pikir-pikir dibandingkan dengan sebenarnya siapa Allah yang begitu luar biasa itu. Kita itu siapa? Kita itu apa bahkan? Absolutely nobody. Nothing. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tetapi kita dilayakkan untuk boleh menerima anugerah keselamatan darinya. Kalau Dia boleh datang menyembah, boleh datang untuk disembah kita. Untuk kita boleh datang melayani Dia. Wow. Satu anugerah, satu kehormatan yang luar biasa. Renungkan hal itu kembali. Dan sadarilah akan kasih-Nya begitu besar atas kita. Dan kalau kita misalnya sekarang masih ada ganjalan-ganjalan dosa. Mari, inilah kesempatan kita datang kepadanya. Dan mohonlah pengampunan daripadanya. Pulihkan hubungan itu dengan Dia. Karena untuk itulah Dia telah datang kepada kita. Mungkin kita sempat bertanya, lalu bagaimana atau dengan apa kita dapat memujinya? Di ayat yang ketiga sampai yang kelima yang tadi kita baca, beberapa alat musik dikatakan disebutkan di situ ya. Ada sangkakala, gambus, kecapi, rebana, kecapi, seruling, ceracap, ditambah tari-tarian. Wow. Kalau kita lihat pada zaman itu adalah alat-alat musik yang lazim, yang normal, yang biasa ditemukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu ada di situ. Dan saya percaya kalau mungkin jemaat dikasihi Tuhan pernah mendengar atau beli CD atau dengar di YouTube, mungkin cari lagu-lagu orang Israel kalau mereka nyanyi. Perhatikan mereka ketika mereka menyanyikan lagu itu dengan penuh sukacita, kita merasakan itu. Ada hati yang bergembira, bersukacita di situ dan mereka nyatakan itu. Dengan apa yang mereka punya. Wow. Dan kita melihat juga dalam firman Tuhan, Raja Daud tidak jarang, dia sering. Contohnya ketika memindahkan tabut perjanjian itu dari Obed Edom itu ya. 2 Samuel pasal 6. Dia menari-nari sampai seperti itunya. Sampai dia tidak malu. Istrinya malu. Dia tidak malu. Dia ungkapkan dengan penuh sukacita. Dia bersorak-sorak. Dia mengajak umat Tuhan. Aku tidak mau sendirian. Ayo rame-rame kita memuji Tuhan. Mari kita juga lakukan hal itu. Kita rasakan kalau ketika mendengarkan itu rasanya undangan itu pun datang kepada kita. Ayo terlibat. Pujilah Tuhan yang agung itu. Saya teringat ada seorang teman ketika saya ada di Jerman waktu itu. Teman dari Brasil ini ya. Saya sering ketemu dia waktu retret internasional begitu. Kenapa saya ingat anak ini? Karena dia ini punya satu keahlian yang unik. Saya katakan unik. Saya waktu itu bawa seorang teman dari Jakarta juga ikut retret ini. Dia jago sekali ya, main luar biasa, main gitarnya luar biasa. Ketika dia melihat Roberto ini juga pandai main gitar. Dia itu bingung, teman saya ini. Itu chord apa yang kamu mainkan? Aku kok enggak pernah lihat ya chord kayak begitu itu namanya opo? Nah Roberto sendiri ditanya itu dia juga bingung, aku juga tahu jadi loh kamu belajar keahlian itu dari mana? Karena apa? Dia nyanyikan kalau pas dipakai chord itu enggak fales, bahkan suara fales itu bisa ketutup sama itu. Sampai kita heran, kok iso yo? Seperti menyerap berbagai suara itu bisa tercover di situ semua begitu. Canggih yo. Hebat. Tapi dia mengisahkan sebuah kisah. Aku belajar ini dari mana? Dari kehidupanku di jalanan dulu di Brasil. Kenapa? Aku dulu orang miskin, dia bilang. Aku harus hidup di jalanan. Kalau aku tidak punya keahlian seperti ini, sudah lama aku sudah tidak di bumi lagi, dia bilang. Dia akan mati sudah. Dihabisi oleh geng jalanan di Brasil. Tapi karena dia punya keahlian seperti itu, dia bisa belajar dengan cepat cara main musik seperti itu. Jadi dia sering dipakai untuk ngiringi mereka kalau nari-nari di jalan, ya tahulah ya kehidupan geng seperti itu. Dia dipakai di situ. Jadi dia diizinkan untuk hidup. Tapi ketika satu saat dia mengenal Kristus sebagai juru selamatnya, ada satu perubahan yang besar terjadi dalam dirinya. Dia memakai keahliannya itu untuk memuji Tuhan.
Dan saya perhatikan ketika dia menyanyi, saya perhatikan. Sambil dia main gitar, saya merasakan ada satu hati yang keluar di situ. Ada satu sukacita meskipun mungkin dia menyanyi dengan mengalirkan air mata. Dia bisa memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Dia bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa. Saya bersyukur bahwa dia boleh melayani Tuhan. Dan dia boleh mempersembahkan apa yang dia miliki. Juga mungkin kalau jemaat dikasih Tuhan pernah bertemu dengan saudara seiman yang dari China misalnya. Pernah ya di gereja kita pernah datang beberapa kali mereka. Contoh saja ketika mereka waktu itu sempat diminta bangkit berdiri. Kemudian membacakan katekismus, pengakuan iman rasuli. Terasa enggak? Yang pernah mendengarkan mungkin akan terasa ya. Bagaimana getarannya itu. Kalau kita mungkin, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Rasanya datar aja gitu ya. Kalau mereka, wow. Mungkin kita barusan 17-an ya. Kalau orang yang enggak pernah ngalami perjuangan kemerdekaan paling ngomong apa sih? Merdeka. Merdeka. Aduh. Tapi yang veteran-veteran itu ngomong merdeka. Bedo. Isinya jelas beda itu. Saudara, jemaat kasih oleh Tuhan. Ketika kita melihat hati itu sungguh diungkapkan. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Kita melihat memuji Tuhan itu bukan cuma sekedar masalah bunyi atau suara yang benar saja. Bukan cuma itu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah dari hatimu. Dari hati kita yang terdalam. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita penuh dengan sukacita. Kita akan otomatis memuji Tuhan. Mau terserah, mau fals, mau serak, mau apa, terserah. Mau indah, mau betul suaranya. Tapi Tuhan melihat hati kita yang terdalam. Jangan cuma terjebak hati. Maksudnya ya betul lah kita memberikan suara yang terindah. Betul nadanya itu jelas. Tapi perlu ditambah dengan hati yang tulus dan terlebih lagi hati yang berkenan kepadanya. Pujian dari hati itulah yang Tuhan inginkan dari kita umatnya. Kalau begitu siapa yang seharusnya memuji Tuhan? Nah kita lihat di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dengan jelas mengatakan semua yang bernafas, segala yang bernafas. Kira-kira siapa ya? Ada yang menafsirkan seluruh ciptaan yang pokoknya punya nafas, siapapun itu. Ada yang bilang begitu. Tapi ada juga yang bilang ini seharusnya manusia. Karena apa? Manusia seperti yang saya katakan di awal, mereka lah yang diciptakan oleh Tuhan secara khusus menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga hanya manusia sebenarnya yang bisa memuji, memuliakan Allah. Tapi sisi yang lain pemazmur atau kitab-kitab puisi yang lain menggunakan kata-kata yang misalnya burung, tumbuhan, itu bisa bersukacita, bertepuk tangan, memuji Tuhan, dan macam-macam. Saya memahaminya demikian. Yang ditekankan di sini adalah siapapun itu harus menyembah Tuhan yang perkasa. Karena dialah yang patut disembah dan dialah sebenarnya Allah yang memelihara seluruh hidup ciptaannya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kita tidak memuji Tuhan. Pada dialah tergantung seluruh kehidupan di dunia ini. Nah ini sekali lagi, manusia yang diciptakan secara khusus oleh Allah. Kita sebenarnya lebih diharapkan untuk bisa memuji, memuliakan Allah dengan hati kita. Karena kita boleh dikatakan bisa memahami karya Allah. Meskipun mungkin cuma sebagian. Karena begitu besar dan mulianya karya Allah itu. Terutama dalam karya keselamatannya bagi kita. Saya juga teringat sebuah peristiwa ketika kurang lebih tahun 97-98 kira-kira ya. Waktu itu saya masih ada di Karlsruhe. Ada pertemuan antara Menlu dari ASEAN dan EU waktu itu datang ke sana. Pertemuan saya tidak tahu mereka ngomongkan apa. Waktu itu mulai ada kesepakatan ini dan itu. Nah, iseng-iseng aja saya datang karena mumpung ada di situ kapan lagi gitu ya. Saya cuma pengen tahu betul kayak dilihat di TV itu kayak gini orangnya gitu ya. Cuma iseng-iseng aja pengen deket-deket lihat-lihat.
Pas saya lihat di halaman itu banyak stand-stand dari berbagai negara itu, inceng-inceng di situ, jalan-jalan di situ. Tiba-tiba menlu Inggris waktu itu, Douglas Hart, datang. Dengan langkah-langkah cepat begitu, pengawalnya gerudukan, cepat-cepat ngusul dia ke situ. Lihat, dia ternyata cari stand dari Inggris. Saya pasti dekat, ya enggak jauh lah, kira-kira tinggal 4 meter, 5 meter saya di dekat dia, saya liatin aja. Ketika dia lihat saya, dia mungkin cuma tersenyum. Ya wis. Saya juga tersenyum sama dia. Kami sama-sama tidak tahu. Saya mungkin tahu lebih banyak tentang dia, tapi dia tidak mengenal siapa saya. Belum lagi waktu itu pertemuan dengan menlu Jerman dan menlu Thailand. Waktu itu kita orang-orang dari ASEAN diundang ketemu di satu hall begitu ya. Mereka ngomong, mereka sambutan sampai tidak ada yang nganggap, memalukan sekali sih mestinya ya. Kemudian mereka turun dari podium itu, turun ke bawah, bercampur dengan kami. Wah, rebutan semua datang ke sana. Sampai pengawalnya geleng-geleng. Masa ampun orang-orang ini ya. Rebutan foto, dempet-dempet sana. Wah, saya coba waktu itu di depan saya cuma tinggal 1 meter. Foto no. Jadi saya fotokan jepret teman saya. Wah, jenderal ke itu ya, menlu Jerman, Klaus Kinkel waktu itu. Saya perhatikan ya itu tadi. Pengawal-pengawal pribadinya mak geleng-geleng. Ampun orang Asia ini ya. Terus saya pikir-pikir, lalu ada efek apa dalam kehidupan kita? Dia tidak kenal kita. Beda ceritanya pada waktu tahun 2005 ketika hampir tahun terakhir saya sebelum kembali ke Indonesia. Saya ketemu dengan beberapa pemain, waktu itu ada turnamen bulu tangkis di Swiss, di Basel. Nah, saya dapat kesempatan untuk bisa inceng-inceng gitu ya, dapat kartu sakti itu ya, tanda kutip. Kartunya putih polosan, ternyata malah saya bisa masuk dengan kartu itu kemana-mana di seluruh tempat itu. Jadi saya kan dianggap stafnya mereka begitu. Wah, senangnya setengah mati, saya bisa bincang-bincang dengan mereka, meskipun pertama enggak kenal. Lama-lama ketemu, ngobrol-ngobrol, saya lihat mereka, oh latihannya kayak gini ya, persiapannya kayak gini ya. Sebelum main tanding gitu ya. Bagaimana setelah tanding menang pun dimaki-maki pelatih, saya juga lihat itu. Wis menang itu tadi, gak salah. Dimaki-maki, kamu tadi gini. Aduh, ya wis lah, itu urusan mereka ya. Tapi saya senang karena apa? Maka kita bisa kenal, bisa ngobrol lebih dekat. Lebih dalam kita mengenal. Situasi yang berbeda. Bahkan pemain-pemain asing dari Denmark, Peter Gade waktu itu ada juga. Saya minta tanda tangannya sampai dia lihat saya. Ini lokasi pemain loh, kamu kok minta aku tanda tangan di sini? Seharusnya di lokasi fans, bukan di sini. Dia pertama mau kasih, mau enggak ya? Akhirnya dikasih juga, dikasih tanda tangan, dikasih. Saya senangnya waktu itu luar biasa. Ketemu mereka, bisa bincang-bincang dengan mereka. Mereka mulai mengenal kita juga dan sebagainya. Kalau kita pikir-pikir, apakah Allah tahu siapa yang menyembah dia? Allah tahu. Allah bukan Allah yang buta dan tidak tahu siapa yang datang kepada dia. Atau siapa yang menyembah dia. Dia tahu segala sesuatu, bahkan sampai hati kita yang terdalam pun dia tahu. Kita yang kadang-kadang tertipu dengan diri kita sendiri, dia tahu isi hati kita. Pikiran kita, keinginan kita, maksud kita. Kalau kita lihat dalam kitab Maleaki, kesalahan bangsa Israel waktu itu adalah mereka mengabaikan kemahatauan Allah ini. Bahkan mereka sampai berani mengira bahwa Tuhan itu bisa dikibuli, bisa dikelabui, bisa ditipu. Mereka melakukan begitu banyak dosa dan mengira Allah tidak tahu. Oh, salah besar. Dia sangat tahu. Makanya dia mengkritik, menegur keras. Kamu buat apa datang kepadaku? Membawa segala korban itu menjijikkan bagi aku. Karena apa? Kamu sertai dengan dosa-dosamu. Buat apa? Tidak usah datang kepadaku. Mari kita mengevaluasi diri kita. Kalau kita diizinkan boleh datang kepada dia. Kalau kita diizinkan melayani dia. Kalau kita diizinkan beribadah kepada dia. Memuji dia. Apakah kita sungguh-sungguh datang dengan hati yang tulus. Hati yang berkenan kepadanya. Mari kita belajar memberikan segala pujian-pujian tertinggi itu kepada dia. Dengan segenap hati kita. Dengan segenap hidup kita. Segala pujian hanya baginya. Kemuliaan,
kehormatan, pujian sangat-sangat layak untuk diberikan kepada Dia, Raja di atas segala raja. 1 Timotius 1 ayat 17. Mari kita lakukan dan kita persembahkan pujian kepada Allah dengan segenap hati kita, pikiran kita, tindakan dan perkataan kita. Dan nikmatilah sukacita dan kebebasan itu ketika kita boleh tulus menyembah kepada Dia, memuji Dia, karena kita boleh bersama dengan Dia. Bahkan kita boleh menikmati kemerdekaan yang sejati bersama dengan Dia. Persembahkanlah segala hidupmu kepadanya. Dan mari lihat bahwa Dia akan sungguh memberikan yang terbaik bagi kita. Kita boleh menikmati hidup yang lebih dari sebelumnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami kembali. Untuk kami sungguh-sungguh datang kepadamu dengan segenap hidup kami, dengan segenap keberadaan kami. Dan Engkaulah yang sudah berkarya bagi kami. Engkau sudah memperkenalkan, menyatakan siapa Engkau kepada kami. Meskipun kami hanya bisa memahami sebagian ya Tuhan, tetapi Engkau begitu senang berada bersama dengan kami, yang telah Kau tebus, yang telah Kau lunasi segala hutang kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk hari lepas hari kami semakin mengenal Engkau lebih dalam. Dan kami sungguh boleh memuji, memuliakan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan seluruhnya kembali dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Kau terus berkarya dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Andrew yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan adalah sumber sukacita kita. Tuhan sumber dari hidup kita dan Tuhan sumber kekuatan dan berkat hidup kita. Maka ucapkanlah syukur kepada Dia, karena Dia adalah satu-satunya sumber sukacita iman dan hidup kita. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu Tuhan. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kalik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awan gelap yang terang dan warna beribuan menyilaukan indahmu yang menghibur sekalian yang khawatir mengeluh. Atas sayap kesukaan kami pun Kau naikkanlah jauh di atas kedukaan, keterang-Mu yang cerah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dan nanti saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat dan kemurahan Tuhan.
Kiranya apa yang kami berikan kepada Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berkati para majelis kami yang mengelola uang ini. Kiranya Tuhan pakai mereka dengan hikmat, sehingga kerajaan-Mu dimuliakan melalui harta benda yang kami berikan kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami saat ini juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat GKT 3 Malang, untuk orang-orang Kristen di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan membuat mereka senantiasa bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Di masa-masa sulit justru mereka boleh semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya di masa-masa pandemi kami semua mengikuti ibadah online yang tidak seperti biasanya. Iman kami senantiasa terus berjuang untuk senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sakit, yang di dalam kesulitan. Tuhan tolong mereka. Kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kemurahan itu menjamah hati mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka kekuatan. Sehingga senantiasa mereka boleh melewati masa-masa sakit dan masa-masa sulit bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Presiden Jokowi dengan seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kekuatan, dan ketulusan di dalam mereka memerintah negeri ini. Khususnya di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong pemerintahan kami mampu bangkit, mampu bekerja dengan keras, sehingga situasi yang paling sulit dalam sejarah Indonesia ini boleh dilewati dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini akan ada acara penabisan Lose Henry menjadi penginjil Sinode GKT yang ditugaskan di GKT 3 Malang. Pendeta Andrew akan memimpin acara ini, kami persilakan. Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan, Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Yesaya 41 ayat 9. Tuhan Yesus juga berkata, karena sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Setiap anggota jemaat terpanggil untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta mereka masing-masing dan bagi gerejanya. Allah telah mempercayakan berbagai macam jabatan sesuai dengan karunia yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Bapak Henry yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya telah terpanggil mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Setelah melalui penyelidikan, ternyata bahwa dia memenuhi syarat untuk jabatan penginjil, dan pada hari ini kami akan mentabiskannya sebagai penginjil Gereja Kristus Tuhan yang bertugas melayani di Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3 Malang. Bapak Henry yang kami kasihi, puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan karena Tuhan telah memanggil dan memilih saudara untuk memangku jabatan sebagai penginjil Gereja Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, hendaklah Bapak dengan setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab Bapak sesuai dengan jabatan yang Bapak terima pada hari ini. 2 Timotius 4 ayat 2, Gembalakanlah jemaat Tuhan, kabarkanlah Injilnya. Carilah jiwa-jiwa yang tersesat, hiburkanlah dan kuatkanlah yang susah dan lemah. Sesuai dengan firman Tuhan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sekarang, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya kepada Tuhan dan gerejanya, saya menghendaki pernyataan tekad dan janji Bapak dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, apakah Bapak percaya dan mengaku bahwa Allah sendirilah yang telah memanggil Bapak untuk menerima jabatan penginjil ini, dan bersediakah Bapak dengan setia melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Bapak? Yang kedua, apakah Bapak percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Allah sendiri, serta menjadi satu-satunya sumber pemberitaan firman Allah dan sebagai standar hidup orang percaya? Oleh sebab itu, Bapak bertanggung jawab untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan dan menentang setiap ajaran yang tidak sesuai dengan isi Alkitab.
3. Apakah Bapak bersedia dengan rajin berdoa, membaca Alkitab, mengambil saat teduh agar rohani Bapak maju dan bertumbuh, dan dengan demikian kehidupan serta perbuatan Bapak menjadi teladan bagi orang beriman? Keempat, apakah Bapak mengakui dasar pengakuan iman reformatoris, yaitu pengakuan iman rasuli dan katekismus Heidelberg? Terakhir, kelima, apakah Bapak bersedia mentaati serta melaksanakan tata gereja dan peraturan khusus, serta segala keputusan persidangan Sinode Gereja Kristus Tuhan? Apakah jawaban Bapak Henry? Ya, saya bersedia dan percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memilih dan memanggil hamba-Mu untuk melayani jemaat-Mu yang kudus ini. Kiranya Engkau melimpahkan kebijaksanaan dan pengertian, iman yang teguh, sehingga dengan kuasa Roh Kudus, ia dapat melayani Tuhan, berbuah banyak, dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Henry bisa berlutut. Kita akan memberikan berkat kepadanya. Maka Allah Bapa Surgawi yang telah memanggil engkau ke dalam jabatan yang kudus ini, menerangi engkau dengan Roh-Ku yang kudus, menguatkan engkau dengan tangannya, memimpin engkau di dalam pelayanannya di dalam tempat ini, supaya engkau dapat bekerja dengan kebesaran namanya dan untuk perluasan kerajaan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Silakan pakai berdiri. Saya undang wakil majelis untuk bisa maju ke depan. Silakan bisa memberikan piagam kepada Bapak Henry. Kita sambut. Silakan bisa maju menghadap ke jemaat. Atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan, saya nyatakan bahwa Evangelis Henry mulai saat ini dengan resmi menjadi penginjil di lingkungan Sinode Gereja Kristus Tuhan dengan tugas di Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3 Malang. Kiranya saudara-saudara dapat menyambut dan menerimanya sebagai penginjil, berdoalah baginya dan bekerjasamalah bagi kemuliaan Allah. Terima kasih, silakan bisa kembali ke tempat. Saya undang jemaat sekalian untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Tuhan Allah kita yang layak menerimanya. Dan setelah doksologi kita akan menerima berkat dan mengaminkannya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan Allah Roh Kudus, kiranya memampukan engkau untuk boleh memuji Tuhan sepanjang hidupmu dengan segenap hatimu, memuliakan Dia bagi kemuliaan namanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.